Oke, silakan Kak Iin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. oke ketemu lagi sama saya ya. Pekan lalu kita belajar tentang teori dan konsep memahami sinonim, antonim, analogi, dan menyimpulkan sesuatu ya. Dan terakhir itu belajar kalimat, pola kalimat. Nah, sekarang kita latihan soalnya. Ini nggak banyak, cuman kalau TU-nya 20 soal, itu semuanya, semua materi. Kalau yang TW yang kalimatnya juga 5 soal. Nah, kita langsung bareng-bareng aja ya. Jadi, nanti saya pertanyakan soalnya, nanti kalian jawab bebas mau lewat chat, mau lewat, mending langsung sih ya. Jadi nanti kita setelah ada jawabannya langsung berunding gitu ya. Nah, ini kita belajar sinonim dulu. Nah, di sini saya akan mengenalkan dulu bagaimana sinonim secara umum dulu ya. Jadi gak akan langsung ke sinonim yang susah karena kalian itu pastinya harus meningkat. Jadi lebih baik kalian itu paham dibanding mengisi cepat gitu. Mungkin untuk mengisi cepat nanti ya pastinya setelah di beberapa kali pertemuan gitu agar kalian paham dulu tentang bagaimana sih tes ini tuh awalnya kita harus gimana gitu. Oke, jadi di sini ada contoh soal artinya tukak. Ada yang tahu nggak tukak itu sinonimnya apa sih? Borok, Kak. Borok. Yang lain? Coba. Ada yang misal, enggak deh kayaknya ini. Boleh sok cari dulu, cari tahu dulu. Di KBBI, atau di Thesaurus boleh. Luka katanya. Oke. Tadi udah ada yang jawab ya, kita langsung ya. Nah, ini jawabannya. Udah ada jawabannya di bawah, guys. Nah, jawabannya betul ya tadi borok. Nah ini dia. Ini maknanya kalau di KBBI itu kayak gini. Borok penyakit kulit, kakinya penuh dan pekung. Jadi maksudnya penuh luka gitu ya. Jadi kalau kalian mau, nah apa sih fungsi sinonim itu? Jadi saya kaitkan dulu ya dengan pembahasan. Nah, kita mengenal sinonim itu agar kalau ngasih tahu orang itu secara halus. Makanya kita diperkenalkan untuk menggunakan sinonim. Sinonim itu persamaan kan. Gimana kita itu misal menilai, memberikan opini itu secara halus. Kita kan kalau disebut borok secara langsung nggak enak kan ya. Nah sekarang jadi teman-teman tahu kalau misalnya sinonim penyakit pada kulit itu disebutnya tukak gitu. Jadi misal nih teman kalian tuh curhat tapi to the point langsung ya aku tuh borok tuh gara-gara kurang cocok air atau apa aku baru pindahan. Nah kalian tuh bisa nyampeinnya biar lawan bicaranya nggak tersinggung itu pakai kata ini sinonim ini. Jadi kamu oh lagi tukak ya, lagi coba deh cobain obat ini. Jadi secara tidak langsung sinonim ini menambah wawasan pembendaharaan kosakata kalian secara eh, apa ya? Kalau di ini tuh di bahasa Indonesia apa ya? Perhalusan kata lah kayak gitu. Oke, ngerti ya? Jadi manfaatnya selain untuk tes, untuk sehari-hari juga bisa gitu sinonim itu. Kita lanjut nomor 2. Coba, kalau impresi apa? Impresi. Udah mau jawab? Hmm? Impresi boleh buka KBBI dulu atau boleh menduga juga nggak apa-apa. Nah, terkesan Mikael sama Ariel udah jawab nih tuh, jalin kesan. Coba kita lihat jawabannya. Nah, betul ya. Jadi impresi itu kesan. Kalau misalnya di ini saya mempunyai impresi ini buat kamu gitu. Nah, sebenarnya tidak semua gitu ya sebenarnya kosakata sinonim itu enak untuk disampaikan. Maksudnya ada beberapa yang harus misal Kan kita diketahui pilih ya, juga gitu. Ada yang 60 emang ya. orang enaknya langsung bilang pesan. Ada juga yang langsung pakai impresi karena udah biasa pakai sinonim yang baku gitu ya, sesuai KBI, sesuai dengan PUEBI, EYD itu nggak apa-apa. Jadi senyamannya kalian aja gitu. Nah, di sini katanya ada 3 makna ya dalam KBBI. Yang kedua itu efek panda indera, visual, apa yang bisa dilihat gitu sama kita. Yang ketiga, efek atau pengaruh yang dalam terhadap pikiran atau perasaan gitu. Jadi impresi itu ada 3 makna gitu. Jadi kesan terhadap sesuatu yang bisa dirasakan atau dilihat oleh indera, lalu pengaruh dalam terhadap pikiran kayak gitu ya. Iya, aku impresi ke kamu
Kamu itu gampang diingat deh sama aku. Nah, kayak gitu ya. Oke, nomor 3. Ini gampang ya. Militan ya ini. Ini militan tipe. Apa katanya? Yang lainnya? Pada jawab di ini ya, di chat. Oh, ini ada satu lagi, agresif, agresif. Nah, pada jawab C ya. Coba aja survei membuktikan. Jeng, 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 jeng. Kayaknya pada pinter nih. Sinonim karena gampang ya. Betul, jawabannya C. Artinya bersemangat tinggi, penuh gairah, berhalus kesan. Kayak gitu. Jadi benar, ini salah maaf ya, tipe. Nah, jadi eh kosakata yang seperti ini tuh yang gampang dulu biar memancing kalian ya. Apakah? Nah, coba yang ini nih, mulai agak susah nih kosakatanya. Eskavasi atau udah pernah dengar? Pengangkutan, Kak. Pengangkutan. Tadi siapa yang jawab? Oh, AA. Oke, banyak yang jawabnya A ya. Betul. Jadi penggalian yang dilakukan di tempat mengandung benda perbukaan penggalian benda perbakala. Jadi penggalian ya. Sesuatu yang digali gampang ya. Nah, ini ada lagi satu lagi terakhir, paradoksal. Coba apa? Udah yang jawab? Oh, udah yang jawab nih dua orang. A. Coba jawabannya adalah tadi pada jawab apa? Ini ya jawabannya D. Jadi bermakna seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran gitu. Jadi jawabannya D. Kontras. Masih bingung? Jadi ya review dulu sedikit ya. Untuk materi ini salah ya, berlawanan gitu ya. Nah, berlangsung seolah-olah berlawanan, bertahan atau berlawanan sama aja. Nah, jadi di sini ingat ya, saya itu di soal pertama ini pasti ingin memantik kalian dulu bagaimana Ini sih kalau kalian saya. memahami sinonim, memahami persamaan kata. Nggak langsung ke yang susah dulu, karena lebih baik kalian itu mengenal dulu kosakata yang ringan gitu, yang gampang didengar, yang memang kalian tuh dari kata tadi kayak tadi apa, yang contoh yang gampang ini ya, yang katanya disamain dengan tadi siapa yang nyamain kayak kata benda. Ntar ya. Nah, akbar tadi sama kayak eksavator Kak. Jadi boleh jadi kalau misalnya kalian masih bingung dengan persamaan kata yang duh gimana ya, aku tuh nggak sempat belajar nih lewat KBBI atau gimana. Nggak apa-apa, kalian bisa menyambungkan gitu. Kayak tadi impresi itu berarti sesuatu yang diekspresikan gitu kan, sesuatu yang bisa dirasa kayak gitu. Kalau saya sih nyebutnya cocok logi gitu, apa yang sesuai cocok dengan apa saya pikirkan dengan logis, berarti itu jawabannya gitu. Itu sinonim ya, masih gampang ya. Nah, ada yang lebih gampang, antonim. Kita move on ke antonim. Sebelum ke soal antonim, ada yang mau tanyain dulu nggak? Mengenai sinonim. Biar nggak sepi. Atau ngantuk ini gara-gara hari Jumat ya, ngejumnya. Pada sibuk kali ya, nyiapin CPNS. Oke, kita lanjut ke antonim dulu ya. Antonim. Nah, lawan kata dari insinuasi apa? Coba apa sih jawabnya pada di chat. Boleh cari tahu dulu.
Oke, udah yang jawab nih seorang, seorang. Kata orang-orang. Ya orang-orangnya ini ya bisik-bisik ya. Oke, kita langsung. Soalnya pasti yang lama tuh di soal analogi sama kesimpulannya. Jawabannya ini adalah ya betul ya. Tadi siapa? Makasih Ilham. Ariel kenapa deh? Jadi maknanya kalau insunis itu memiliki makna tuduhan tersembunyi lawan katanya terang-terangan. Jadi ini tuh maknanya ini kan sembunyi-sembunyi. Jadi pasti lawan katanya yang terang-terangan lah. Kalau di hubungan tuh nggak boleh insinuasi ya. Nah, oke lanjut ya. Surai, coba lawan katanya apa? Boleh, nggak apa-apa ngomong juga nggak akan. Ih kamu salah nggak akan digituin tahu. Coba Surai. Rifki udah jawab. C yang lain. Tadi pada ngantuk ya. Pada udah malam. C, coba ya. Yang lainnya masih ada nggak? C, C wah Berhimpun. mantap. Pada C. A. A, Kak. Kak, timpun. Coba, 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 coba. Jawabannya B. Surai itu memiliki makna berpisah. Maka lawan katanya bertemu. Coba buka di KBBI guys. Surai. Surai, surai. Nah, surai itu bersurai mungkin ya kata-kata ininya. Oh, kayaknya kalau yang bersurai kata dasarnya kan surai. Kalau misalnya jadi menyurai itu mencerai-beraikan, membubarkan. Kalau kita lihat di tesaurus, jadi surai. Kalau di KBBI maknanya rambut kan. Kalau di KBBI maknanya rambut. Jadi surainya surai bersurai atau menyurai ya. Ini berarti ini harusnya biasa ya soal menjebak. Bukan menjebak sih, membuat kalian lebih berpikir kritis biasanya. Berarti ini ditambahin implikasi gitu ya. Biar kalian gak bingung. Kalau di KBBI soalnya maknanya rambut, implikasi atau ditambahin premis. Ada kata tambahan bersama belakangnya pengulangan kata. Ini ya, kalau misalnya kalian masih bingung, enggak surai maknanya rambut. Tapi kalau misalnya kalian nyarinya menyurai, bersurai-surai, ini maknanya berpisah. Oke, aman ya? Sip, gitu. Biasa. Permainan soal. Terus, nah, coba apa artinya? Udah mau jawab? Tung. Tung. Hah? Nah, coba. A. Apa ini surai berayo? A. Cul. Nah gitu bersuara dong biar gak sepi. Untung. Nah, langsung keluar kodamnya ya. Untun. Siap. Jawabannya adalah sip. Pintar. Bermakna sial ya nahas itu. Kamu nahas banget ya. Sebenarnya naas ya. Enaknya naas sih hanya hilang gitu. Jadi bermakna sial, celaka, sial, maka lawan katanya untung. Oke, lanjut. Dua soal lagi. Prefix itu apa? Akhiran. Ini prefix itu Akhiran. ini ya, Awalan. linguistik. Coba ya. Jawabannya tadi Muhammad Hafiz Akhiran. jawabnya itu. Yang A. lain A. B, D, A. Akhiran, Kak. Coba kita buktikan ya. Hafiz sangat bersemangat. Akhiran. Betul. Ini tuh prefix itu awalan ya. Pinter. Satria. Prefix apa? Tuh. Berarti lawan Prefix. katanya akhiran. Lampu jangan. Awalan. Kalau lawan kata pasca apa coba? Udah yang tahu? Pra, Kak. Ya, betul. Pra. Betul. Pra. Ini terakhir soal terakhir. Tadi mah saya ngetes. Amatir apa coba lawan katanya? Ahli. Amatir.
Ahli. Kali-kali Ahli, ahli. benar. Ahli. Profesional. Kita survei buktikan ya Amatir, guys. baru. Wah, Ahli. mantap. Amatir, profesional, ahli. Sip. C. Jawabannya ahli karena amatir itu C. orangnya yang melakukan sesuatu dasar kesenangan dan bukan sebagai pekerjaan. Jadi lawan Ya, katanya ada ahli. lagi muncul Jadi soal amatir itu sesuatu yang amatir, ya antonim, Nanti antonim. ragu-ragu deh, ragu-ragu kan. Nah, ya. nah. Hah? Nanti ragu-ragu, Kapan Pak lu, yang Mas? ragu-ragu gitu. Amatir. Kapan Pak? Pak Embat, teman Pak lu. Dia yang nyuruh kemarin ya. Mic bocor bang. Iya, jadi tadi ya dijelasin di awal. Kenapa saya ngasih soalnya gampang? Jadi setiap kalian pertemuan Zoom itu dengan saya nanti meningkat gitu. Jadi bakal ada kan kalau dalam game juga kan ada level mudah dulu, sangat mudah, mudah, sedang kayak gitu kan. Nanti yang susahnya nanti di akhir karena kalian itu kalau misalnya belajar langsung dikasih susah, nanti pada tesnya akan ngeblank karena kalian udah dikasih soal yang susah-susah. Jadi lebih baik kalian meningkat, paham dulu sesuatu, paham konsep dan teorinya, tapi kalian relax gitu untuk mengerjakan soalnya kayak gitu karena kalian diasah dari awal gitu ya. Karena bahasa Indonesia itu eh, untuk antonim sinonim mungkin konkret ya, karena tapi yang lainnya tidak bisa konkret karena abstrak. Bahasa Indonesia itu abstrak, jawabannya bakal banyak. Apalagi kalau misalnya kalian baca soal SNBT literasi gitu. Itu tuh jawabannya sama semua, cuma beda satu kata atau dua kata, tiga kata gitu. Yang membedakannya cuma kata yang karena biasanya konjungsi gitu. Jadi mungkin untuk sinonim antonim itu untuk mudah ya, tes yang mudah buat kalian. Apa ya. Semoga jadi nanti kalian pas tes di antonim sinonim betul semua. Amin. Kita lanjut ya ke analogi. Analogi masih sama kayak sinonim dan antonim ya. Ini lebih pengelompokan katanya. Coba pikiran otak, ruas kanannya apa coba persamaannya? Ada pikiran, ada otak. Berarti ada yang jawab oh C. C, 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 C. B, C, A, B, C, Otak A. menghasilkan pikiran, D, lisan semua ya menghasilkan berarti. A, B, kata-kata. C, D, E berarti ya jawabannya. Jawabannya survei membuktikan. Jeng, 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 jeng. Siapa tadi yang jawab C? Ini WN siapa namanya? Ilham. Terus siapa lagi? Selin. Ini oke, banyak yang betul ya. Jadi ini ya, pada bagian ini dimaksudkan pikiran yang hadir dimiliki oleh otak. Maka persamaan yang setara adalah kata-kata hadir dimiliki oleh lisan. Salah Lisa lagi nama orang dong itu. Ngerti ya? Jadi kata kuncinya ada ini. Dimiliki. Oke. Dimiliki. Nih, saya ulangi lagi penjelasannya. Pada bagian ini maksudkan pikiran yang hadir dimiliki oleh otak. Maka kata-kata dimiliki oleh lisan. Kayak gitu ya. Ngerti ya? Jadi ini awalnya, ini yang keduanya gitu kalau kalian bingung. Kenapa bukan buku printer? Bukan. Karena kalau buku, kalau mau juga apa coba? Kalau yang biar setara. Bisa nggak kalian Pulpen, belajar? pulpen. Pulpen. Benar Ya. pulpen. Yakin? Bukan. Kalau buku berarti apa coba? Cover, Tulisan. Tulisan, betul. Kertas. Tulisan, karena di sininya kan yang dimiliki, berarti buku memiliki tulisan atau isi ya, isi gitu. Kalau pulpen nanti itu mah jodohnya. Awan, langit. Coba, kenapa ini salah? Padahal sama. Ada yang bisa jelasin nggak? Yang B. Kenapa coba? Matahari. Ini sebenarnya, Dia tidak dimiliki. nah, harusnya langit di ruas sini. Harusnya langit yang di ruas sini, awannya di ruas sini, kayak gitu ya. Terus ini betul ya. Kalau hujan, uap ini salah ya. Kalau ini udah jelas salah. Gak nyambung ke uap ya. Kalau hujan berarti apa coba? Yang dimiliki hujan. Air panas. Bukan. Bukan itu. Maksudnya hujan dimiliki apa gitu? Dimiliki apa? Air ya, misal. Terus yang komputer kenapa salah coba?
Titik. Karena tidak saling memiliki. Gak saling memiliki, betul. Kalau komputer dimilikinya oleh siapa coba? Tahu nggak? Sama orang. Monitor, betul tuh ada yang jawab tuh. Gitu ya. Gampang ya? Gampang lah ini awal-awal. Oke, ini ya. Jadi kenapa bukan ini jawabannya? Ini Tablet. stop. Ini salah ruas. Ini salah juga ininya. Jadi kebanyakan soal itu pasti nanti agak baik ya. Ininya pasti dikasih opsi salah gitu. Nah, 3 kali 1. Nah, ini salah ya. Jadi nanti untuk kalian memahami suatu ruasnya, lihat aja ruas kiri apa kanannya gitu. Sesuai nggak dengan yang diminta sama ruas kiri gitu ya. Oke, lanjut nomor 2. Nah, kesukaan kalian nih. Dompet uang berarti apa? Ruas kanannya. Coba dompet uang, coba berarti ruas kanannya apa? Ruas kanannya apa? C, Kandang E, ayam. D. Ayam. Ayam, Eh. ayam. Coba ya. Ayam. Siapa yang membuktikan? Ayam. Jing 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 D, jing. D, Betul. Siapa yang jawab tadi? Ayam. Eh, Saya ayam, ayam. Ayo, ayo. Pintar. Pintar. Jadi ruas kiri ini ya ruas kiri itu. Karena kiri saya. Ruas kiri itu bermaksud pada fungsi suatu benda, sedangkan ruas kanan sebagai apa yang disimpan, maka yang setara adalah pilihan E. Pada kandang disimpan ayam. Jadi ngerti ya? Ini fungsinya. Ini fungsinya. Ruas yang kanan berarti untuk yang disimpannya. Gitu ya, ngerti ya? Gampang lah ya, bisa siap CPNS pokoknya mah ya. Siap tes CPNS ya. Nah, coba kenapa yang ini salah? Kayak tadi kita belajar biar terkulik. Biar terkupas tuntas. Coba kenapa Gunung Harimau salah? Soalnya karena harimau tidak disimpan gunung. karena gunung menyimpan apa pohon lah ya. Kalau tas sama sekolah kenapa salah coba? Harusnya isinya buku berarti ya. Ini kenapa salah? Laut, biota ya. Biota laut. Biota apaan? Biota tuh itu hewan laut loh. Biota kan, bener kan? Makhluk hidup di laut. Kayak terumbu karang. Ada Patrick Bang. Ada yaitu anggaplah biota yang dimiliki laut, pokoknya mah fungsi dari itu. Gak ada korelasinya. Kenapa? Baru buka grup. Baru buka ini. Terlanjut. Oh lah, nggak takutnya saya salah ya. Terus yang ini kenapa salah coba? Kebalik, Kak. Nah, kebalik, betul, pinter, mantap. Oke, ini ya. Sip ya. Udah paham ya berarti ya untuk ruas kiri, ruas kanan, hasil dari ruasnya seperti apa. Sip, kita lanjut ke nomor 3. Coba ini. Ini rada ambigu gitu. Coba, siapa yang bisa jawab? Motor bensin. Ah, Motor bensin. Ah, jelas itu. D, Kak. Motor D. bensin. yakin. Nah, pada Jelas. klik nih. Survei membuktikan ya. Jangan kecewa ya, guys. Ay, gampang ini. Jangan kecewa. Salah. Kan benar Kenapa? deh. Jawabannya ini ya. Coba kalian searching. Nih, after itu bahan bakar khusus untuk pesawat. Ini pedati salah satu benda yang hanya boleh dikendarai oleh hanya bisa ditarik oleh kuda. Ngerti gak maksudnya? Maksud dari kata tersebut adalah hal yang dibutuhkan untuk menggerakkan sesuatu, maka yang sesuai dan sama ya, maaf tipe. Berarti kelihatan ya mikir gitu. Yang sama pilihan D karena pedati hanya dapat digerakkan oleh kuda. Bensin itu bisa bukan untuk hanya motor, tapi bisa untuk mobil.
Bisa untuk kendaraan lainnya ya. Bus gitu kan. Truk. Berarti jawabannya C, Kak. Mm-mm. Nih, pesawat itu. Bisa menjebak soalnya ini. Nah, nanti di soal analogi itu kebanyakan yang seperti ini. Yang seperti ini, guys. Nanti soal di analogi, banyakannya pasti yang gini. Yang membuat kalian ke distract sama ininya. Dan jawaban. Kayak misal, nih contoh ya. eh Hujan pelangi, gampang kan? Aduh, pede gitu. Oh, berarti ruas kanannya itu matahari dan langit, sedangkan yang dipintanya itu bukan itu. Misal, si hujannya itu fenomenanya, si pelangi itu hasil dari fenomenanya, ngerti gak? Berarti kalian harus cari yang fenomenanya sama. Misal, dari eh dari apa ya? Hmm, kekeringan misal, kebakaran. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Nih, Bayang. ketik ya, kebayang. Hujan, pelangi. Pede nih kalian. Wah, ini mah jawabannya pasti langit gitu kan karena sesuatu yang di awan, sesuatu yang ada di langit gitu kan. Sedangkan si pertanyaannya ternyata meminta ruas suatu fenomenanya. Berarti yang sama kalau jawabannya gitu ya, ada yang itu berarti misal kekeringan, Kalau jawaban kebakaran. langit bintang bisa nggak itu? Hah? Langit bintang bisa nggak? Bintang kayaknya bukan fenomena deh. Emang ada terus kan benda ada ada gitu kan, benda yang ada gitu. Kalau fenomena itu kan gara-gara apa? Kan pelangi adanya setelah hujan gitu. Ngerti nggak? Nanti Ini. banjir, banjir, banjir Nah, kekeringan gitu. Nah, bisa berarti itu nanti ruasnya minta lawan kata gitu. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalian tuh emang harus memahami setiap jawabannya. Kalian cari dulu yang mencolok. Misal radio listrik. Enggak deh, radio bisa pakai batu baterai misal. Gawai baterai enggak juga sekarang kan nggak harus pakai baterai gitu misal ya. Terus tap mobil emang harus pakai aki enggak deh. Pokoknya cocok logi aja gitu. Ingat ya, boleh kalian mencocokkan segala sesuatu dengan yang ada di sekitar kalian gitu. Nah, ini sesuatu yang mencolok. Pedati, apa tuh pedati gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi harus jangan ke distract karena bahan bakar, jadi kalian ingatnya bensin aja. Gitu. Paham guys soal ini? Jadi isinya nomor 3 tuh D apa C, Kak? C. Oh iya salah. C. Maaf tipe. Ngerti nggak tapi nomor 3 maksudnya? Ngerti, Kak. Ngerti. paham teh paham. Paham. Jadi lihat dulu apa yang diminta sama ruas kiri ya sebelum kalian menjawab gitu. Jadi jangan rusuh gitu ya mau di Sunda mah tong rusuh gitu. Yang penting pelan-pelan aja gitu. Kita lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Siap, siap, siap. Kan ini nggak sabar ini ya, sesi tanya jawab sama Kaisan. Oh, ini ada yang itu. Udah dijawab ya? Apa gimana ini? Kak, itu kan kendaraan sama kayak motor ya, kendaraan juga. Kendaraan juga. Kak, motor sama pesawat kan sama kendaraan. Udah, tapi ngerti nggak sih ini? Soalnya yang baru buka ini deh. Kan motor sama pesawat kan sama-sama kendaraan. Bukan. Jadi gini ya. Nih, sekali lagi aja ya, biar nggak ambigu. Jadi di sini bukan maksud ke kendaraannya. Bukan maksud kendaraannya. Tapi apa yang dibutuhkan sama si subjek lah ya, kita ini taruh si subjek ini kalau berjalan butuh apa, butuh ini, butuh bahan bakar, bukan fokus ke kendaraan ya, pesawat kendaraan yang ada di langit gitu, tapi di sini eh, bukan fokus ke ini ya, bentuknya pesawat ya kayak tadi. Jadi kalian karena lihat ngeh pesawat itu kendaraan yang ngebawa kita, jangan langsung istilahnya apa ya pede gitu. Ah ya udahlah ini mah aku yakin ini mah kan pesawat itu sama motor kendaraan, enggak kayak gitu. Aftur, aftur itu bahan bakar pesawat. Bahan bakar pesawat emang bisa buat motor, buat mobil.
Nggak bisa. Jadi kan kita itu harus memahami makna si ininya dulu, ruas kanannya. Apa nih aftur gitu. Nah, di sini yang yang khusus ya, yang hanya bisa yang apa ya, yang sesuatu yang mencolok dan bisa hanya di apa ya, pokoknya sama kayak pesawat aja. Cuman si pedati itu hanya bisa dipakai oleh kuda. Kalau kalian buka KBBI, buka deh pedati apa, kayak Itu gitu. tuh Jerman itu Jerman bukan Harus pedati bisa Jerman. harus pedati itu yang bisa dikendarai oleh kuda, begitu. Ya, izin nambahin, Kak Iin. Boleh. Jadi gini, kalau yang tadi apa banyak yang protes, kan motor kendaraan juga, terus juga bensin Hmm. itu kan bahan bakar. Jadi gini ya, kalau Aftur itu bahan bakar khusus pesawat atau enggak helikopter gitu kan. Aftur itu bahan bakar untuk khusus pesawat atau helikopter. Tapi jenisnya pun beda. Jadi Aftur itu khusus bahan bakar pesawat atau kendaraan terbang. Nah, sedangkan bensin, istilah bensin itu macam-macam. Bensin tuh banyak yang bilang kalau bensin itu sama dengan premium gitu. Jadi beli bensin atau beli Pertamax, Pertalite gitu. Jadi bensin itu nyamain dia itu sama dengan kayak BBM premium gitu. Tapi kan sekarang premium udah nggak ada. Tapi sekarang itu dirasionalkan bahwa bensin itu mau yang Pertamax, Pertalite atau bahkan yang diesel pun kendaraan yang kayak solar, Pertamina Dex atau apa itu juga disebutnya bensin kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya bensinnya kan belum pasti gitu. Kalau kalian lihat di pinggir jalan kan ada jual bensin, ya kan? Bensinnya apa dulu? Pertalite kah, premium apa? Pertamax kah, atau turbo kah, atau solar kah gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dikasih bensin doang, ternyata kalau bensinnya itu solar karena solar termasuk bensin, emang bisa motor pakai solar kan enggak kayak gitu. Jadi kesalahannya Nah, di situ. nah gitu maksudnya, ngerti kan tuh? Cowok mah ngerti ya, karena maaf ya, saya gak bisa motor, jadi gak tahu motor tuh pakainya bensin apa. Mungkin ya itu kalian tuh ke distract dengan kata bahan bakarnya ya, kata bensinnya ini tadi ada yang jelas ini. Bukannya pesawat mesin, jadi analoginya pedati kuda. Betul, makasih ya. J bintang bintang bintang. Nah, jadi analoginya itu sesuatu yang khusus gitu. Nih, berarti lebih spesifik gitu ya. Nah, betul, khususon. Tadi udah jelasin sama Kak Isan, ngerti ya maksudnya. Kita move on ya. Kalau kalian stuck di sini, kesian nanti kalian tidak bisa berkembang nanti. Pokoknya kalian kalau misalnya kalau maaf ya, kalau misalnya kalian nanti pemikirannya masih kayak tadi, kekeh gitu. Ya kan motor bensin gitu, kenapa sama aja ini teh kendaraan. Enggak ya, jangan kayak gitu. Kalau di analogi itu tidak seperti itu, tapi ruas apa yang diminta, ruas apa yang setara. Seperti itu. Makanya kalian harus belajar kesetaraan pada pemersamaan ini, kata-kata itu ini, biar tahu apa yang sesuai dengan ruas kiri dan kanan. Seperti itu ya. Kita lanjut soal nomor 4. Nomor 3 aja udah rame ya. Gitu. Nah, sepir penjara. Berarti ruas kanannya apa, guys? Coba, apakah akan risuh kembali? Apakah C, akan menjadi C. pertarungan sengit ini? Kiper gawang. Sipil apa sipil, Kak? Sipir penjaga penjara, kiper menjaga gawang. Sip, banyak yang menjawab kiper ya. Coba apakah betul? Betul, survei memberikan C. Pada ruas ini Terlalu bermaksud pada mudah. nama orang dalam menjaga suatu makna. Kan tadi udah dikasih soal yang susah. Jadi calm down lagi. Maka sesuai dan setara adalah pilihan C karena sejajar bahwa gawang dijaga oleh kiper. Nah, ini ya kalau dianalogiin dengan soal sebelumnya, maksudnya seperti ini guys. Jadi sepir tidak mungkin untuk di toko. Ngerti gak? Jadi kayak tadi sama sebenarnya kayak yang pesawat sama aftur tadi ya dan pedati sama kuda sama. Emang pesawat bisa pakai pertalite kan nggak bisa, nggak akan maju atau nggak akan terbang begitu ya analoginya. Nah kalau ini sepir gak mungkin kan penjaga toko gitu kan. Jadi nunggunya di penjara gitu. Jadi yang setaranya ini. Coba yang A kenapa salah? Mau diadi harus nganalisis sekarang mah biar pinter. Kenapa yang A salah? Yang itu tugas polisi. Tugas, betul, pinter. Yang B, kenapa salah? Kenapa salah? Sama ya? Yang D, kenapa salah? Priok gitu sambil kelihatan prioknya gitu.
Ini apa? Sama ya, tugas. Coba yang ini kenapa salah? Salah ya, ini mah udah jelas salah ya. Ini bukan dokter atau apa harusnya di sini kalau mau setara. Pasien. Betul, ada rumah, misal ini ya rumah sakit Dokter, gitu. dokter harusnya. Kalau Nah, harusnya universitas dokter dokter. ya, gitu. Itu ya. Sip. Lanjut ya. Gampang ya kan tadi udah dikasih soal yang susah. Jadi kita calm down dulu sekali lagi. Coba ini soal terakhir analogi. Ada palu, ada batu. Berarti ada udang di balik batu. Apa jawabannya? Ah, udah ada yang jawab ya? Ini ya. D D D C D C D C C E A B C D E berarti ya. Oh, tidak ada yang milih B tapi ya. Kita survei langsung buktikan aja ya karena kalian sudah B. tidak sabar ini untuk pindah latihan soal. Jawabannya B. B. Pedang kayu. Benar, B. Bener. Kok di sininya C? Salah, salah. Hmm? Enggak. Ini ya. Kok salah? Iya bener C, C. Duh, maaf ya. Tadi siapa yang jawab C? Maaf ya. Banyak tipe. Ini dijelasin lagi ya. Maksud dari ruas ini adalah barang yang dapat digunakan sama fungsinya pada kata yang sama adalah C, mistar dengan ukuran sebagai alat pengukur. Kayak gitu. Ngerti nggak? Enggak, masih bingung, Kak. Nggak. Berarti Ya itu maaf ya tadi jawabannya itu malah B. berarti itu Maaf ya, maaf ya. fungsinya dari fungsinya tuh ya. Jadi Dari fungsinya. tapi kan pedang dari kayu nggak sih? Bukan ya? Palu sama batu sama-sama untuk menghancurkan. Nah, betul. Lanjutin. Kalau mistar itu kan sebagai alat untuk sama-sama mengukur. Nah, Mistar itu. kan. Nah, maaf ya tadi B Aduh. salah ketik gitu. Tapi di sini jawabannya C. Betul, makasih ya Ilham selalu membantu saya. Jadi palu itu untuk batu fungsinya untuk memukul sesuatu gitu ya, memukul ya apalagi menghancurkan gitu. Nah, kalau yang setara itu berarti yang C karena untuk mengukur sebagai pengukur ya entah itu ngukur tinggi kita, entah ngukur sesuatu benda yang harus dipakai meteran gitu ya. Kayak gitu ya. Ada yang mau lanjutin lagi gak? Ngejelasin lagi nggak? Atau belum ngerti gitu? Kita bahas yang salahnya aja ya. Ini kenapa salah? Karena bukan untuk mengukur. Bukan untuk mengukur, bukan. Apa ya? Bukan bukan untuk fungsinya. Fungsinya jangka tuh yang alat putar itu kan ya? Tahu nggak sih kalian? Jangka itu Iya, untuk betul membuat betul. lingkaran Betul, sempurna. jangka. Ya, kalian ngalamin kan pakai jangka? Alamin teh. Ngalamin, bener, mantap. Di sini nggak ngalamin pakai jangka. Jadi ini maksudnya tidak setara ya, bukan ini. Tidak setara dengan ininya. Karena mungkin seharusnya jangka itu lebih ke apa ya? Lingkaran itu hasilnya. Ngerti nggak sih kalian? Ngerti, ngerti, ngerti. Ngerti kan gimana ya ininya? Berarti di Ngerti. ruas ininya isinya Hmm. apa ya? Berarti kalau mau setara jangka apa ya? Bukan hasilnya. Berarti jangka itu untuk membuat lingkaran. Nah, berarti tapi apa ya sinonimnya maksudnya? Itu kan lingkaran itu Jangka. hasilnya. Iya, alat. Alat Kegunaan, benar fungsi. misal Kegunaan. jangka bentuk gitu ya. Kegunaannya. Jangka gitu kegunaan betul. Itu ya. Buah jangka. Nah, lanjut kenapa pedang sama kayu salah? Ini mah udah jelas salah ya karena pedang mah bukan dari kayu itu mah berarti mainan. Pedang mah dari logam misalnya, logam, besi gitu ya, besi. Apalagi itu pedang dari apa ya? Si. Kayu mah gagangnya gitu ya. Nah, bahan atau material, betul. Bahan material. Lanjut.
Kertas, buku, apa ini? Kenapa salah? Engkau Ini mah lebih ke hasil ya dari kertas, misal kumpulan kertas menjadi buku gitu ya. ya. Ini mah jodoh atau ya berarti ini mah Hmm. jodohnya pensil teh penghapus berarti kalau tip X jodohnya pulpen gitu. Ngerti nggak? Kayaknya Ngerti. penyederhanaan kayak gini lebih gampang ya daripada kayak tadi. Tanggal 3, tanggal 15 ya B1 sudah tidak bisa, udah ditutup, udah full. Apa itu yang full? Oke guys, ada yang mau tanyain dulu nggak sebelum kita move on ke soal yang mungkin akan menjadi banyak Pak, perdebatan untuk kita? lanjut Kak. Lanjut, aduh mau debat ya. Mm-mm. Karena saya yakin pasti debat. Masih bingung, ini Nana masih bingung guys. Ada yang mau jelasin nggak guys? Secara bahasa kalian kan udah pinter nih, udah paham. Coba siapa tadi? Ilham, Satria boleh bantuin biar gini. Nana gitu, Nana ya. Gini dia. Nah, ayo Satria keluar. Palu dan batu itu bisa memiliki fungsi yang sama. Mantap. Palu itu bisa buat mukul, batu juga bisa buat mukul. Nah, dari pilihan A, B, C, D, dan E itu mana yang memiliki fungsi yang sama? Mantap. Gitu. Nah, kayak makasih ya Satria. Kenichi juga intinya sama-sama fungsi yang sama kayak soal. Betul. Terima kasih ya guys. Gimana Nana? Masih bingung nggak Nana? Apakah kebingungan itu akan jadi buat kamu nggak tidur? Nah, ini clear Kak. Mantap, clear guys. Lanjut. Ini nggak sabar ya yang lain pengen debat sini. Kertas dan buku bukannya fungsi sama ya? Iya sih. Tapi apa ya? Lebih Tapi ke kalau kertas itu kan Kalau kosongan iya, gitu. Dicoret-coret. buku itu kan kumpulan dari kertas. betul. Bahannya dibuat dari Iya, bahannya. bahan yang sama itu. Buku itu kumpulan dari kertas. Dan buku pun kadang udah ada tulisannya. Nah, Buku bacaan kan nggak bisa buat nulis. Kalau kertas kan kertas lembar, kertas kosongan. Baik, terima kasih. Itu penjelasannya Dan ya. dan nggak semua kertas juga bisa ditulis. Ayo semangat. Ayo, mantap. Gimana? Apakah siapa tadi yang nanya? Apakah Chandra akan masih bersikeras kalau D itu jawabannya? Enggak kan tadi Oh enggak. dipikirkan kan apa ya, fungsinya sama kan dibilang gitu. Ya kertas buat ditulis, buku juga bisa dibuat ditulis. Ya kan? Siapa bilang buku nggak bisa ditulis? Yang di kios atau yang dijual toko kan ditulis buku. Lanjut Kak. Lanjut, bener. Oke, Chandra. Tadi ya, kalau kita menyimpulkan, jadi si palu batu dan mistar ukuran ini fungsinya secara general gitu ya, tidak yang umum gitu. Maksudnya teh palu sama batu kalau buat mukul apa ya? Misal mukul apa ya? Mukul kayu. Mukul kayu gitu. Sama si palu sama batu mukul kayu, ya hasilnya bakal sama gitu kan, iya nggak? Terus misal kita ngukur sesuatu dengan si mistar dan ukurannya maksudnya meteran ya, karena kalian lebih umumnya mungkin kenalnya ukuran meteran gitu. Sama gitu fungsinya kalau kalian mengukur sesuatu dengan dua benda itu sama gitu. Sedangkan nih tadi terus banyak yang bilang kalau buku itu tidak semuanya kertas kosong. Maksudnya ada yang sudah dicetak, ada yang sudah ditulis. Misal kalau misalnya kita nulis di buku majalah susah kan itu karena kertasnya licin gitu atau kertasnya yang bukan untuk menulis gitu. Jadi fungsinya beda dengan kertas biasa. Ini kertasnya kertas apa dulu? Kertas Apakah pasir. kertas HPS? Apakah kertas yang buat laminating tuh apa yang Mika? Nah, bisa aja kan beda. Jadi gitu ya. Jadi fungsinya ini kalau si kertas sama buku itu terlalu luas gitu untuk fungsinya. Ngerti nggak Chandra? Fungsinya itu jadi tidak spesifik kayak palu batu sama mistar dan ukuran mereka begitu. Nah, aman. Oke. Paham. Aman sana guys, berarti kita lanjut soalnya. Aman Kak, lanjut Kak. Lanjut. Wah, jadi saya yang takut. Nomor 1. Kayaknya lebih enak kalian yang debat deh. Coba nomor 1 kayak katanya gini. Semua tanaman adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan air. Tidak semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah.
Mangga adalah taman berdaun hijau. Jawabannya apa? Ayo, ini harus pikir. Gak bisa asal tebak. Ayo, Dek. Ayo udah yang jawab nih. Nah, ini mangga memerlukan air. Mm-mm. Coba yang lain. C, mangga memerlukan air. Wah, banyak yang C ini teh. D, 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 D. Yang lain, yang lain. Kak. D, D. C. C, oh, ada yang D, ada yang C. Berarti A, B, E nggak dipilih ya, guys. Kalian, Agak. oh ada yang A, bari leles gitu ya, bari lemes, Hafiz A. Survei membuktikan ya tuh. Kenapa jadi deg-degan gitu? Takut diserang. Jawabannya adalah C, hahaha. oh puas banget Satria. Coba Satria jelasin sok, pakai bahasa kamu dulu aja deh. Kenapa jawabannya C? Coba sok simpulkan dengan bahasa kamu. Sebenarnya simple aja sih. Kalau kita lihat dari pilihannya, Mm-mm. mangga tidak dapat berbuah, belum tentu. Betul. Lanjut. Tidak semua yang berdaun hijau memerlukan air. Tidak semua berdaun hijau memerlukan air. Apa coba? Betul. Lanjut. Nggak Kenapa yang tahu. D salah? Yang D, mangga bukan tanaman. Apa iya, mangga bukan tanaman? Udah jelas ada di sini ya, mangga adalah tanaman ya. Berarti gak Tidak baca. semua tidak semua mangga berdaun hijau. Emang ada mangga tidak berdaun hijau? Mantap. Mantap. Nah, kalian Jadi bisa. yang masuk logika itu tadi mangga memerlukan air. Nah, mantap. Analogi ini contoh. Ini contoh sederhana yang memantik kalian kayak tadi, kayak Satria. Biar berpikir logis. Mantap ya, makasih ya Satria sudah memaparkan seperti itu. Jadi di sini kalian kenapa harus bisa bernalar seperti Satria. Jadi tadi balik lagi cocok logi. Kalian gunain aja kelogisan kalian dengan ya emang mangga nggak hijau. Nah nggak apa-apa kayak gitu. Biar lebih mudah. Biar kaliannya lebih spesifik atau dekat dengan soalnya. Jadi dengan kehidupan sehari-hari maksudnya. Mantap ya Satria. Ada yang mau nambahin lagi? Nggak. Oh sepi ya. Karena gampang kali ya Satria ya. Lanjut. Lanjut. Oke, udah sebelum lanjut udah ngerti ya. Makasih ya Satria. Gas. Sama-sama. Oke, gas. Ini ya pembahasan secara teorinya ini ya. Dalam menarik kesimpulan tidak harus memakai semua pernyataan yang tersedia. Nih, kalau tadi Satria pakai kelogisan bernalar. Kedua, pernyataan tiga merupakan pernyataan partikular. Dan pada pilihan tidak ada kesimpulan partikular. Partikular itu ada pernyataan kata semua dan tidak ya. Nih, baik dulu ke soal sedikit ya. Nah, di sini katanya tiga pernyataan ini ada kata semua, sedangkan setelahnya nggak ada kata semua. Itu maksudnya partikular ya guys. Mantap. Lanjut ya. Nomor 2, ayo Satria. Sebagian intan bersifat kuat. Semua yang kuat tidak mudah patah. Jawabannya apa? Sebagian Tadi ada yang namanya intan ya. Intan berarti kuat ya. Sebagian intan bersifat kuat. Semua yang kuat tidak mudah patah. B. B, C. Ada lagi? Sebagian intan tidak mudah patah. Oke. Iya, B. B. Oke, berarti si A nggak dipilih ya? Si A nggak Enggak. dipilih ya? Oke. Survei membuktikan. A kayaknya nih. Oh, B. Jawabannya siapa tadi yang B betul? B. Satria ya? Satria, jelasin lagi Satria. Ayo. Lanjut dulu Kak, ganti yang lain Kak. Kesempatan yang lain dulu. Ya udah, soalnya bahasa kamu lebih apa ya? Lebih mudah untuk dimengerti untuk teman-teman gitu. Kalau saya kan secara teorinya ya udah secara teori dulu ya. Jadi untuk yang nomor 2 itu kayaknya B ya. Kenapa? Karena penarikan kesimpulan menggunakan kuator ekstensial, kata kuncinya terdapat pada kata sebagian. Jadi kalian di analogi ini, di silogisme ini harus memahami kata semua, sebagian, tidak, yang kayak gitu ya. Jadi kata kuncinya ada pada kata sebagian gitu ya. Kedua, premis menyatakan posesif. Pernyataan yang B itu ada kata tidak. Nih, kalian harus paham juga maksudnya ini. Nanti hasilnya apa.
Dan partikular sebagian, maka semuanya adalah kalimat negatif. Dan partikular ada kata tidak sebagian. Jadi maksudnya di sini itu berarti hasilnya harus ada kata tidak lagi ya. Jadi maksudnya biar kalian gak bingung ya. Biar kalian gak bingung, maksudnya maksudnya ini jawabannya ngerti nggak? Jadi di sini kata kuncinya ada di kesimpulan yang kedua, semua yang kuat tidak mudah patah. Nah, jadi kesimpulan pada akhirnya harus ada kata tidak lagi, menyatakan kata tidak, karena partikular awalnya itu positif, karena pernyataannya tidak ada kata tidak. Tidak ada kata tidak gitu. Jadi kesimpulannya harus ada kata tidak. Jadi kelogisannya itu di sini, sebagian intan tidak mudah patah karena si intannya itu udah kuat. Berarti kalau semua yang kuat tidak mudah patah, berarti si intannya masuk jadi kesimpulan. Berarti yang masuk tidak mudah patah dan kuat itu intan seperti itu. Tapi sebagian karena di sini nyebutin semua yang kuat tidak mudah patah. Jadi belum tentu gitu sih sebagiannya. Nah, bisa jadi nanti kalau misalnya soalnya pingin 3 kesimpulan bisa. Misal sebagian intan apa ya? Sebagian intan apa ya? Biar ini. Kata kuat apa ya sinonimnya jadi lupa. Contohnya Siapa gitu itu? ya. Kalau ada 3 kalimat ya, Kerici ya pokoknya ngerti ya maksudnya. Jadi kalau misalnya mau jadi 3 kesimpulan bisa gitu. Nanti kata setelah semuanya kata sebagian lagi. Jadi sebagian intan misal tidak rapuh gitu ya, kayak gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Waduh, debatnya udah mulai sepi nih. Gimana? Udah pada ngantuk ini teh? Coba nomor 3. Ini mah gampang ya. Kan Ici, ya tahu lanjut. Ici teh amat. Lanjut ya. Jaya lebih muda daripada Doni. Jaya lebih muda daripada Dina dan Dani. Dina dan Dani. Coba ini apa? Ini mah gampang sih. Kelogisan yang untuk dinalar ini mah. Nomor 3 mah. D. D. Yang lain. B. Ada yang B, ada yang D. Coba yang lain. Jaya lebih muda daripada Doni. B. Jaya lebih muda daripada Oke. Dina dan Dani. A, C, E gak dipilih ya. A, C, E gak dipilih. Coba. Dadu. Siapa plot twistnya? Jawaban dari D. jawabannya D, D. guys. Berkan ini ada pada kata, ada kuncinya tuh ya, biar kalian gak bingung. Pada kuncinya Jaya yang lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Ini ya, kata kuncinya ini Cina guys. Gampang ya? Ini mah gampang Gampang. ya. Oke, berarti tidak diperdebatkan ya. Ini nomor 4. Sebagian mahasiswa memakai baju putih, semua mahasiswa memiliki buku. Sebagian mahasiswa memakai baju putih, semua mahasiswa memiliki buku. Apa jawabannya? D. D. Yang lain? B, Kak. D. Ada banyak yang D ya. Ada yang E nih. B. Berarti B. A, C nggak dipilih ya. B. Ada mahasiswa yang memakai baju putih yang memiliki buku. B. Oke. Kita survei membuktikan ya guys. B. Tarintar ini mah. Kalian pokoknya. Jawabannya D guys. Satria betul? Oh D. Saya salah. Salah ini ya. Jadi kesimpulan ini adalah kuantor universal. Semuanya merupakan premis umum sehingga kesimpulannya pasti juga umum. Kata kuncinya berada di kata semua dan baju putih. Ini dia kata kuncinya ada di sebagian. Sebagian mahasiswa memakai baju putih dan semua. Jawabannya D. Semua yang memakai baju putih memiliki buku. Ngerti kan? Ngerti. Oke, ada yang mau diperdebatkan? Aduh, enggak deh jawabannya. Coba Chandra Hore jelasin Chandra. Chandra Hore jelasin Chandra. Hore apa? Ayo Chandra. Kasih Bang Satria aja. Kamu mah lempar batu sembunyi tangan. Kesian Satria tadi juga. Enggak, kasih yang lain aja yang gitu.
Ngasal-ngasal Kak, nanti aja kita jelaskan. Ngasal. Enggak ya. Jadi betul kata kuncinya kalian fokus ke ini ke sebagian baju putih semua. Jadi untuk kata mahasiswanya kenapa coba ini nggak dianggap karena ini dalam silogisme kalau ada dua kata yang sama dalam tiga atau dua kata kumpulan itu akan otomatis hilang. Ada rumusnya sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen lihat, cek lagi YouTube penjelasan saya mengenai silogisme ya. Itu kupas tuntas tentang soal silogisme. Oke? Takutnya, aduh aku bingung nih pengen lebih rinci. Boleh buka penjelasan saya mengenai silogisme. Oke? Ini ya pembahasannya ya. Lanjut, soal terakhir. Ini gampang, kayak nomor 4. Dila lebih pintar daripada Dika. Dila lebih pintar daripada Dira dan Dini. Jawabannya kayak tadi berarti. Dila paling pintar. Ini ya. Gila ini. Dodol. Gila. Ini kayak soal yang tadi nih. Oh, ini saya salah. Nggak apa-apa ya. Harusnya di soal yang lain ini. Nggak apa-apa ya. Kita masukin berarti. Kata kuncinya adalah di lebih pintar. Dila paling pintar. Sama dengan umur tadi ya Kak. Sama tadi kan kata kuncinya ada dia lebih muda. Berarti ya ini juga Dilanya lebih pintar. Jawabannya D. Dila paling pintar di antara mereka. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu atau aku tadi yang soal nomor ini tidak aku mau pengen B misal. Dila, Dika. Dira, Tanyain dulu nggak untuk soal Tiu ini beres. Cuman kita kan tadi beresnya mulainya 21.16. Kalau misalnya lanjut 5 soal lagi gimana Kak Isan? Apa nanti di pertemuan selanjutnya biar langsung ke materi kalimat. Waktu itu kan belum beres materi kalimat secara utuh. Buruk ya? Dah bentar mau mandi bentar. Gimana Kak Isan ini lanjut apa Kak? Ini kan soalnya Kak Isan mau ngebahas tentang tergantung materi itu lah Kak. Kalau pematerinya sanggup lanjut. Kita ngikut aja Kak. Iya. Nah, aku berarti aku ya. Nanti kalau kita bilang lanjut pemateri ngantuk pula kan susah. Nah, bentar katanya, iya maksudnya gitu. Takutnya saya ngantuk. Nanti Satria yang itu 5 soal doang kan Kak? Cuman agak susah Kak. Harusnya itu di awal deh, saya salah. Atau mau di spill dulu aja, spill satu soal dulu aja. Udah spill ya. Lihat waktunya berapa lama. Agak susah nganalisis soalnya Kak. Jadi gak bisa tembak door gitu. Soalnya. Nah, kayak gini ya. Ayo soal yang satu coba kita lihat. Kalau misalnya persoalnya selesai 5 menit, lanjut aja nggak apa-apa Kak. Adalah dia anak yang banyak diam di kamar. Dia ternyata anak yang berprestasi, memiliki pola yang sama adalah cek keterangan. Ada yang jawab nih. Johnson bermain di taman. D, ada yang jawab D. Satria, apa jawabannya menurutmu? Dian anak yang mudah marah. D. Putra sedang belajar. Dian anak yang banyak diam di kamar. Kita buktikan ya guys. Ini yang bikin lama tuh emang ini analisis. Ini jawabannya. Cok. Oh, baca. Jadi pilihan C. Ini tuh subjek. Predikat keterangan. Ini. Oh, Kak. Ini ya penjelasannya. Iya. Gila sih soalnya Kak, mantap ini. Mantap. Predikat keterangan. Dian anak yang mudah marah. Ini bukan keterangan tempat ya, waktu-waktu. Ini kita sengaja di awal dikasih soal yang mudah, sinonim, antonim. Di akhir dikasih soal yang sulit, makin lama makin sulit. Iya, nah gini. Terus yang bawah-bawahnya soal kalimat ini agak-agak wow gitu. Kita kasih contoh nomor ini ya. Nah, nomor... Udah kelihatan jawabannya tuh Kak. C jawabannya. Enggak, gini. Kalian kalau kayak gini dikasih waktu 5 menit pasti nggak akan cukup. Coba baca dulu deh. Walaupun hujan turun dengan deras. C Kak. C.
Udah dikasih tahu jawabannya, Mas. Nah, Coba yang kalian kalau posisinya tadi belum tahu jawaban, apakah kalian akan langsung jawab C? Karena nggak mungkin kalian analisisnya ini satu-satu jadi subjek, ini predikat, enggak. Tapi untuk di kalimat itu, untuk kalimat yang tiga ini pasti akan kayak gini, ini apa. Jadi nggak mungkin satu kata gitu. Gitu. Mau lanjut dulu, penasaran? Boleh nomor lanjut 2 aja ya. Kak dari nomor satu aja Kak. Nomor satu dibahas. Udah selesai nomor Oke. satu. Nomor 1 tadi jawabannya kebanyakannya jawabnya apa? C, C. Tadi mana ya yang sebelum ini? Oh, D, C, betul ya. Ada yang jawab D sama C. Nah, yang D itu berbeda karena di sini keterangan tempat ya. Sedangkan di sini lebih ke ya udah keterangan aja kan keterangan itu banyak ada keterangan tempat, keterangan sifat, keterangan menjelaskan, keterangan objek. Pokoknya kalau kalian belajar tentang kalimat itu banyak Keterangan waktu. keterangan itu. Kata yang menerangkan tuh bingung nggak kata yang menerangkan udah mah menerangkan disuruh nerangin gitu kan. Nah di sini Keterangan. polanya dia itu subjek ya. Dia itu subjek, tahu ya subjek itu maksudnya apa sih, coba ada yang mau jelasin nggak? Subjek itu pelaku, orang, Pelaku, betul. nama. Bisa, iya. Nah mantap. Kalau predikat Predikat itu apa ya? Kayak susah sih mengungkapkannya. Keterangan itu jadi. predikat itu Predikat itu biasanya sesuatu yang isinya dilakukan itu ya. sesuatu betul sesuatu yang Iya, dilakukan sesuatu oleh yang pelaku, dilakukan. Mm-mm. sesuatu yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku. Nah, di sini sebenarnya tidak ada yang dilakukan pelaku. Jadi gimana nih kita nentuin kenapa bisa predikat? Jadi di sini si kata ternyatanya itu menjadi fungsi sebagai apa yang dilakukan si pelaku. Maksudnya si ternyata kata ternyata ini, kata ternyata anak ini menjadi sesuatu yang dilakukan oleh si subjek. Maksudnya bukan sesuatu aktivitas ya. Maksudnya secara umum, secara general, kalau kalian memahami SPOK, ya pasti setelah subjek itu pasti predikat. Pekerjaan. Untuk predikat ini tidak harus selalu kata kerja, bisa kata benda, kata ganti, kata kerja material, adverbia, kayak gitu, konjungsi. Bahkan untuk si SPOK ini, P-nya itu bisa hilang. Bisa jadi cuman kayak gini. Dia yang berprestasi. Berarti gimana analisisnya? Berarti subjek, konjungsi, plus keterangan sifat. Ini ya, ini kan ininya ya. Keterangan sifat ya. Subjek, predikat, keterangan sifat. Nggak ke ini. Nah, coba kata sifat itu disebutnya apa coba? Sifat. Istilahnya. Kan ada kata kerja itu sebutnya apa? Ada nomina, verba. Kalau kita apa kata sifat? Adjektif. Adjektiva itu kata sifat. Kata sifat itu yang coba dimiliki oleh manusia, yang bisa dirasakan oleh kita gitu. Jadi sebutnya kata sifat. Nah ini yang nomor 1 tadi ya. Ini tuh bisa juga jadi kalimat karena kalimat itu setidaknya ada subjek dan predikat. Ini termasuk subjek dan predikat. Yangnya itu sebagai konjungsi. Tapi tadi di sini ada kata apa tadi? Dia. Ternyata. Dia. Apa lupa? Ternyata ya. Dia ternyata yang berprestasi. Anak yang berprestasi. Nah ini jadinya dia subjek, ternyata predikat. Yang berprestasinya objek. Sebenarnya bisa juga ini jadi objek ya, tapi tergantung si objeknya itu, tapi nggak nerangin gitu, nggak nerangin sesuatu. Soalnya kalau objek itu sifatnya harus menerangkan sesuatu oleh si pelaku gitu. Sedangkan di sini menerangkannya ulah diterangkan sama kata keterangan sifat kayak gitu. Tergantung sih buat soalnya mau pakai apa gitu. Kalau di sini kan saya si predikatnya itu tetap gitu ada gitu. Karena awal ini maksudnya kalian biar paham SPOK itu kayak gimana sih, kata yang sempurna itu kayak gimana kayak gitu. Ini ya keterangannya. Kalau yang nggak ini, Dian itu subjek, anak yang banyak diam, pelengkap keterangannya di kamar. Ini keterangan tempat ya. Nah,
Yang B, Putra sedang tidur itu subjek predikat. Ini gampang ya. Sedang tidur. Sedang belajar. Ini gampang. Ini sedangnya anggap jadi konjungsi. Putra, konjungsi, predikat. Terus yang D ini gampang ya. Subjek, keterangan, tempat. Yang terakhir, subjek, Objek, predikat. Objeknya apa Objek. coba? Motor, Motor. sasaran. Nah, ininya kemarin keterangan waktu. Hmm. Nah ini ya maksudnya objek misal gini, dia ternyata anak bungsu. Nah gitu, ngerti kan? Berarti objeknya ini menerangkan subjek, ngerti kan? Iya. Susah ya SPOK. Oke, ya udah tuh satu soal aja hampir 7 menit, guys. Apalagi tadi yang soal nomor 4 yang nge-spoiler jawabannya. Lanjut aja Kak, nyampe 2145. Tidak. Nomor 2, so. Naura membeli vitamin D di apotek kemarin. Berarti apa? Ini sebenarnya sama kayak nomor 1. Sebenarnya. Naura subjek, membeli predikat. Vitamin Subjek, D, objek. Membeli predikat, objek, keterangan waktu. Berarti yang sama. Keterangan tempat ada juga tuh di apotek. Keterangannya ada 2 ya. Ada keterangan tempat sama keterangan waktu ya. Aduh, jadinya gimana tuh? Iya, Kak. Ini. A. Mobil listrik, iya mobil listrik penjuru kota, iya A. Hanya A yang punya keterangan waktu. Karena nanti ya. Sore nanti. Betul. Nah, udah pada pinter. Nih, ini betul ya polanya kayak gini tuh tadi. Subjek, predikat, objek, keterangan tempat, dan waktu. Jadi dalam satu ini ada, jadi bukan plus-plus lagi ya, udah keterangan tempat dan waktu gitu. Nah ini untuk yang B itu pel, ininya jadi pel dengan rapi. Dengan rapi itu pelengkap. Ini waktu, keterangan waktu, mobil listrik itu pelengkap juga, atau bisa jadi objek. Oh, ini mobilnya objek, listriknya pelengkap. Ini tujuan. Kayak gitu, gampang ya? Gampang ini bedanya gampang di ini ya. Gampang dibedain gitu. Kalian boleh lihat nah kalau misalnya di soal ada kayak gini, lihat aja ujungnya. Ujungnya menerangkan apa gitu. Kalau misalnya nggak ada kata keterangan, tempat dan waktu, berarti pelengkap. Kalau misalnya si katanya sebagai objek berarti cuman menjelaskan sesuatu yang dijelaskan oleh subjek. Seperti itu. Coba. Nomor 3. Alah. Jika promo diskon di Shopee cepat habis, seharusnya pembeli lebih sigap dalam berbelanja online. Struktur kalimat di atas akan diuraikan menjadi jika promo di Shopee cepat habis. B. Kak, kata Shopee-nya diganti aja Kak. Takutnya dikira promosi Kak. Oh, apa tuh ya? Membeli lebih sigap. Apa ya? Ganti yang lain lah. Online. Toko oren. Marketplace gitu aja ya. Aja lah Kak. Sama di hotel digital aja lah. Oh, boleh. B. Yang lain? Di sini tapi dalam berbelanja online, ya udah marketplace aja dulu. Marketplace. Lazada, Kak. Keterangan itu. Apa tadi udah ada yang jawab? B ya? Satria ya? B. D. Jawabannya udah pada mengantuk. Kok udah gak ada perdebatan lagi sih? Tereng. Nah, ini ya. Ini keterangannya. Karena itu menerangkan waktu. Berarti ada tenggat waktunya gitu. Habis harusnya. Apel itu apa? Pel itu apa? Pel itu apa?
Apa? Pelengkap. 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 Hmm. Jadi, saya jelasin yang nomor 3. Jadi, untuk SPOK ini tidak harus subjeknya ada di depan, tapi boleh juga keterangan, objek, predikat boleh ada di depan duluan. Ingat ya, kalimat itu bisa menjadi kalimat itu kalau udah ada kapital, subjek, predikat, terus diakhiri dengan tanda baca, yaitu titik. Jadi kalau misalnya gini doang nih, misal ya. Misal diskon besar. Ini pada Nah, salah nih. ini itu udah jadi kalimat gitu karena ada predikat sama subjeknya. Predikatnya diskon, besarnya diskonnya subjek, predikatnya besar. Itu udah jadi kalimat karena memenuhi syarat pembentukan kalimat. Karena kalimat itu syaratnya harus ada kapital dan diakhiri dengan titik atau tanda baca, boleh tanda tanya. Itu udah jadi kalimat. Seperti itu, sekurang-kurangnya ada 2 kata, tapi sebagai klausa. Kayak gitu. Pahami dulu yang nomor 3. Nah, untuk yang soal nomor 45 itu kayak gini. Jadi gak bisa satu-satu dianalisis lama gitu. Jika misal konjungsi, promo, predikat, wah, nah kayak gitu. Untuk soal nomor 45 itu akan menganalisis secara banyak gitu. Jadi ada 3 kalimat misal. Kalimat 1 itu sebagai apa? Apakah sebagai subjek, predikat? Nah, di sini maksudnya itu sebagai pelakunya siapa? Sebagai yang pemberi dampak siapa? Berarti predikat. Sebagai yang untuk menjelaskan subjeknya siapa, berarti objek. Dan itu tuh menerangkan nggak kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalian harus bisa tahu mana yang sifatnya sebagai petunjuk, mana yang menerangkan, mana yang sebagai diterangkan. Siapa pelaku, siapa yang dilakukan. Kayak gitu. Nomor 4 udah tahu jawabannya ya. Nomor 4. Coba dibahas lagi, Kak. Nomor 4 C. Iya, memang mau dibahas. Nih. Di sini ada, aku enter dulu ya yang ada koma-komanya. Terus ini diakhiri dengan ada dibubuhi dengan kata konjungsi yaitu dan. Nah, di sini ada 3 kalimat. Kalimat tersebut memiliki 3 anak kalimat dengan kalimat utamanya anak-anak tetap bermain di halaman. Terus yang keduanya walaupun hujan turun dengan deras sejak pagi karena mereka sudah merencanakan permainan itu sejak kemarin dan tidak ingin membatalkannya meskipun basah. Jadi di sini kenapa jawabannya C? Jadi kita harus ini nih. Nah, cari dulu yang sama. Tapi biasanya soal yang kayak gini tuh bakal antara A sama D atau E itu bakal sama di awalnya dulu gitu. Bakal menyebak dulu gitu karena di sini kan di sini tadi si soalnya, nah sejak pagi berarti ciri khasnya kita harus nyari setelah koma setelah koma sebelum koma itu harus menunjukkan tempat kayak gitu. Terus setelah itu kita harus nyari kata konjungsi yang mungkin bisa mewakilkan si kalimat ini. Nah di sini ada konjungsi nggak? Ternyata udah nggak ada. Konjungsinya cuma kata yang sama oleh. Sedangkan di sini harus ada kata menerangkan dan menjelaskan sebab akibat. Nah, coba langsung ke C dulu ya. Meskipun dengan berdiri kencang sejak dini, para pelari tetap melanjutkan lomba di stadion karena, nah, ada di sini kata kuncinya, konjungsi, menerangkan sebab akibat. Mereka telah berlatih keras selama berbulan-bulan dan tidak ingin menyerah. Nih, gampang kan? Kalian ciri khasnya cari di konjungsi. Kalau soal kayak gini, kalian cari yang fungsi apa? Fungsi penambahan kosakatanya itu yang setara mana? Yang A itu nggak sama, soalnya nggak ada menerangkan sebab akibat. Yang B kenapa salah? Yang B jelas karena tidak ada 3 kalimat. Di sini cuma ada 2. Di sini 3 terkecoh karena ada koma. Tapi kalau misalnya disatuin, ini cuma jadi 1 kalimat. Terus ini juga sebelumnya adalah 1 kalimat. Jadi cuma ada 2 kalimat, berarti bukan B jawabannya. Yang D juga cuma ada 2 kalimat, berarti bukan itu jawabannya. Terus yang D udah jelas, setelah koma itu bukan penempatan kata keterangan tempat. Yang E kenapa salah? Yang E juga sama. Setelah ini ada kata maka, sedangkan maka itu adalah konjungsi. Konjungsi untuk menjelaskan. Kayak gitu guys. Paham nomor 4? Nih, lihat dulu analisisnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya 3 kalimat satu-satu, tapi setelah kalian
Kayak gini harus bisa, oh ternyata kalimat satu itu keterangan tempat dulu. Oh ternyata yang ke kalimat dua itu sebagai subjek. Oh kalimat tiga itu sebagai pelengkap atau objek. Kayak gitu. Ngerti gak guys? Memudeng ya? Ngerti nggak? Ngerti nggak guys? Oh, Kak. Paham, paham ya. Udah malam juga deh. Nah, nomor 5 itu sama kayak nomor 4. Coba jawabannya apa? Ini sama kayak nomor 4. Apa jawabannya guys? Satu lagi terakhir. What's one? What's one? Ada yang mau jawab? Oh, ada yang jawab B. C. Oke. Survei membuktikan ya. Karena kasihan kayaknya sudah pada lemah letih lesu. Jawab mana? Jawabannya B, guys. Nah, Soal kayak gini menghabisi waktu bacanya ini ya. betul. Hmm. Makanya sebenarnya ini harus pelan-pelan sih. Sebenarnya tadinya pengen jelasinnya secara per kalimat per kata gitu. Cuman waktu ya. Jadi ini, nah untuk nomor 5 itu sama kayak nomor 4. Cuman di sini saya lebih ke menerangkan secara satu-satu. Di sini saya yang nomor 5 itu pembahasannya lebih ke satu-satu. Satu-satu maksudnya kayak gini nih, subjeknya matahari aja. Nah, jadi satu-satu ini berarti ini. Jadi pengen ngasih cara buat lebih enak mana. Nah, tadinya pengen ngajarin itu. Jadi kalau misalnya kalian dapetin soal kayak gini, lebih baik sih enaknya langsung di blok kayak gini. Terus ini tuh sebagai apa? Sebagai pelaku, sebagai keterangan, sebagai menerangkan, atau sebagai yang diterangkan gitu. Ya berarti antara subjek, predikat, objek, pelengkap gitu. Soalnya kalau satu-satu itu ngabisin waktu banget, bener kata Satria. Kalau misalnya satu-satu, gitu, besok beresnya gitu ya, umpamanya. Jadi kayak gitu. Di sini, oh ini tuh sebagai predikat deh. Soalnya di sini menerangkan warna jingga keemasan memancar di langit. Oh, maksudnya ini tuh menerangkan si ini kata awalnya gitu, guys. Jadi nomor 5 itu jawabannya B ya. Yang setara itu gini. Saat bulan purnama muncul dari balik awan gelap, cahaya putih keperakan menangi malam menciptakan suasana yang sangat menentukan sehingga setiap orang di taman berhenti sejenak dan menikmati keindahannya dengan rasa takjub seolah-olah waktu melambat dalam keheningan malam yang manggis. Jadi sama nih, ada menerangkan, ada kata yang juga tuh setara lah ya. Kenapa yang salah? Yang salah karena dari awal dia langsung menjelaskan tidak menerangkan sesuatu kalimat sebelumnya. Tuh. Alam akan menjadi rusak jika masyarakat tetap tidak membuang sampah pada tempatnya karena jadi langsung ke karena sedangkan di sini kan nggak langsung karena dulu di sini nggak sih penjelasan dulu memberikan pemandangan. Nah, terus yang B kenapa ini sama nih kayak nomor C salah kita lihat di sini dia lebih menyebutkan sebab akibatnya terlalu luas gitu sedangkan di sini ya udah gitu kan di sini nggak kayak ini. Cahaya putih perlahan menangi malam menciptakan suara yang sangat memukau sehingga setiap orang di situ terlalu menyebutkan banyak penyebutan banyak ini gitu. Sebabnya ada kata sehingga berarti ada menyimpulkan gitu kan. Kayak gitu. Tapi benar. Terus iya betul ya. Seharusnya yang C. Maaf, maaf. Nah, yang C, udah lelah dari pagi udah ngajar, lanjut ngajar. Terus yang C, nah yang C maksudnya ini, yang C salah karena di sini langsung menjelaskan kata sehingganya tidak enggak kayak ini secara spesifik sama kayak yang nomor 5 gitu. C salah. Cuman di sini sama ya kata awalnya tuh, mengecoh tuh. Sama juga sama dan mengagumi keindahannya. Tapi salah kalau di sini mau disetarain dengan ini bisa satu-satu kalian analisis dulu dari yang terakhir nih. Berarti kalau ini salah sama karena kan harus menganalisis dari sini. Itu aja cara cepatnya kayak gitu. Kalau di sini kan cuman kayak gini. Nah, kalau yang C itu agak panjang. Nah, gitu. Nah, yang D jelas salah ya. Ini tiba-tiba langsung ke titik. Sedangkan di sini kan nggak ke titik dulu ya. Di sini langsung ada kalimat baru. Berarti ini tidak koherensi dan kohesi. Berarti bukan ini jawabannya. Terus
Ini juga jelas salah ya, yang E. Karena yang E itu langsung tiba-tiba kamu melihat gambar bola titik setelah hujan reda. Di sini tiba-tiba menerangkan, sedangkan di sini tidak ada menerangkan keterangan. Di sini tiba-tiba si subjeknya langsung ke aktivitas. Di sini kan enggak ya, di sini menjelaskan dulu untuk menerangkan si subjek kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini mau setara kayak yang E, berarti kami melanjutkan bermain bola. Diterangkan dulu bermain bolanya untuk apa? Misal kayak tadi ya, bermain bola karena sudah latihan sebelumnya. Kayak gitu bisa, berarti bisa setara dengan yang kalimat nomor 5. Di sini salah. Tiba-tiba kalimat akhirnya ada keterangan waktu, sedangkan di sini ada keterangan sifat atau pelengkap atau objek ya. Kayak gitu guys, ngerti nggak? Jadi jawabannya B ya, maaf tadi salah. Nggak fokus. Nah, ini kelihatan deh. Oke, mau tanya dulu. Kok nggak berubah? Nah, enggak ya, udah pada lelah. Saya juga lelah. Oke, saya cukupkan. Terima kasih yang udah join dari awal sampai akhir. Makasih buat tadi siapa yang udah bantuin jawab dan ngejelasin secara sederhana. Semoga latihan selanjutnya bisa lebih aktif ya di dalam roomnya biar nggak krik gitu. Jadi kayak tadi gitu, ada bukan debat ya, ada argumen, ada opini yang saling disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Biar itu kosakatanya juga terbentuk dari sekarang. Kayak gitu. Oke, saya cukupkan dan boleh diambil alih oleh Kak Isan. Makasih ya. Oke, terima kasih Kak Ian atas waktunya pada malam hari ini. Oke, sekarang selanjutnya kita bahas yang masalah imatere ya. Lanjutin diskusi yang tadi. Mungkin sambil bahas imatere, posternya bisa di-share Kak. Poster yang pakai bimbel. Oke. Jadi gimana buat yang tadi yang masih ada kendala imatere? Ada yang ditanyakan? Sekedar info aja ya. Jadi untuk apa namanya pendaftaran, semua pendaftaran diuntung nyampe tanggal 10 ya, kecuali yang Kemenak sama Kemendikbud. Untuk Kemenak sama Kemendikbud masih di tanggal 13 sampai 14 September. Kalau untuk yang lainnya, instansi lainnya itu diundur sampai tanggal 10 ya. Terus untuk materai bisa diganti ke materai tempel. Tapi buat yang ganti ke materai tempel, jangan lupa di surat pernyataan atau surat lamarannya diganti, dibubuhkan dengan materai biasa gitu. Materai konvensional atau diganti ya kata-kata imaterial diganti ke materai biasa. Gitu. Karena kan kalian menggunakan materai tempel gitu, bukan imaterai. Terus penggunaan imaterai sama materai tempel itu apa ya berbeda ya. Kalau imaterai kan ditaruhnya di samping tanda tangan atau di samping nama gitu kan. Jadi tidak dikenakan ke tanda tangannya. Jadi pembubuhan imaterai itu nggak dikenakan ke coretan nama atau tanda tangan. Sedangkan kalau materai tempel itu dikenakan. Jadi di antara apa di bawah tanggal sama di atas nama itu ditempelin apa ditempelin materai tempel baru nanti ditandatangani. Jadi tanda tangan untuk materai tempel itu dikenakan ke materainya seperti itu ya. Jadi berbeda antara imaterai sama materai tempel. Tuh. Terus saat ngupload dipastikan lagi dipilih materai sama imaterainya. Soalnya kan nanti ada pilihan. Kalian menggunakan imaterai atau menggunakan materai tempel. Di situ ada pilihannya nanti saat ngupload dokumen. Kalian dipastikan lagi jangan sampai salah klik ya. Kayak gitu. Terus untuk website imaterai emang masih pada error ya. Di sini siapa yang masih belum bisa imaterainya? Ayo ada yang masih belum bisa. Gimana yang masih kendala website imaterai atau lain? Udah bisa, Kak. Masih nggak bisa ya. Kalau saran abang sih mendingan kalian dicoba lagi nyampe jam 10 atau nyampe setengah 11. Kalau masih nggak bisa, tinggal tidur aja. Nanti dicoba lagi pagi hari jam 2 atau jam 3 atau jam 4. Di saat yang lainnya lagi tertidur lelap, kalian bangun. Atau buat yang muslim mungkin juga kalian istirahat, nanti bangun pagi sholat malam, terus dicoba gitu. Oh ya, ada normal. Jadi untuk materai kan kalau yang dari BKN-nya sendiri atau yang dari Prori itu kan websitenya namanya materialelektronik.com kan. Itu masih lama ya, kayak abang juga dari tadi pembubuhan tuh masih error terus gitu. Jadi nggak bisa beli kuotanya bisa, pembubuhannya bisa, apa namanya, upload dokumennya bisa, tapi prosesnya tuh kayak masih ulangin-ulangin terus gitu. Terus ada yang saranin kayak pakai skill akademi kan lancar, cuma skill akademi itu stoknya habis ya. Kecuali kalau kalian udah punya kuota, udah punya stok, bisa pembuahannya lancar, tapi stoknya dihabis gitu. Kalau yang di apa namanya postpay, di postpay itu untung-untungan ada yang proses cepat, ada yang lama, tergantung sinyal kayak gitu.
Atau tergantung ya emang dari sananya sih, tergantung dari sistemnya. Jadi dia bilang ke abang, bang pakai postpay cepet 2 jam 3 jam kelar. Ada yang pakai postpay lama seharian belum jadi gitu. Jadi kalau postpay kalau kalian beruntung pas cepet ya udah cepet gitu. Kalau pas lagi enggak ya enggak. Kalau di yang dari backend sendiri dari Pruri yang materai itu semua prosesnya lama. Tapi ya untuk berhasilnya itu untung-untungan. Untung-untungan berhasilnya itu untung-untungan itu. Ada yang bilang 2 jam 3 jam baru bisa gitu kan. Ada yang bilang nyampe 5 jam 8 jam baru bisa gitu. Ada yang prosesnya diulangin, ngeklik ulangin nyampe 6 kali 7 kali baru berhasil gitu. Kalau abang dari tadi belum bisa tuh. Jadi abang tadi ngupload dokumen coba jam apa habis Jumatan ngupload berhasil gitu kan. Prosesnya bisa selesai, cuma tinggal menunggu proses kan. Pas habis asar dicek ternyata muncul tanda ulangin gitu. Abang klik ulangin, jam 5 muncul lagi klik tanda ulangin lagi gitu. Setelah maghrib diklik langsung ulangin terus gitu. Jadi nggak ada proses nggak ada apa langsung kayak muncul tanda button ulangin kayak gitu. Nah, diklik ulangin terus malah munculnya kayak tanda bahwa apa ya penempelan materi itu kayak gagal gitu. Nah, itu ada yang saran ya pakai postpay gitu. Pakai postpay gue upload jam 2 malam atau jam 1. Ya, sebenarnya kalau yang jam 1 atau yang dini hari gitu hampir semua link kayaknya lancar sih kalau kayak materi elektronik kayak Postpay terus kayak yang tempat lainnya juga atau kayak imed.id itu kayak kemungkinan lancar makanya bang Sal ini kalian nyoba nyampe jam 10 atau nyampe setengah 11 dicoba dulu kalau misalnya nyampe jam 10 jam setengah 11 nggak bisa kalian udah tinggal tidur istirahat nanti tinggal coba lagi jam 1 atau jam 2 malam atau menjelang subuh gitu menjelang pagi kalau buat yang muslim ya bang saranin kalian istirahat itu kan jam 10 ke atas kalian tidur. Nanti bangun sebelum kalian buka websitenya, situs e-materai, kalian sholat malam dulu. Setelah sholat malam baru nyoba buka gitu. Siapa tahu ada kemudian ada kelancaran. Gitu ya. Tuh, setahu abang yang masih ada kuota untuk beli materi itu kalau nggak di materi elektronik, di Postpay ya. Tuh. Atau kalau misalnya yang rumahnya dekat kantor pos, nyoba aja ke kantor pos. Tuh. Kalau ke kantor pos ya kemungkinan nggak bisa ya. Nanti kalau yang belum bisa pakai materi elektronik, coba aja datang ke kantor pos. Tuh kantor pos katanya dia yang main cepet gitu. Kayak tadi juga dia kantor pos katanya cepet. Jadi kalau yang masih gagal ya ke kantor pos aja gitu. Atau cari website yang lain. Kalau website yang lain setahu abang juga paling lama sih. Malah yang paling cepat itu dua. Kalau nggak Postpay material elektronik. Itu yang setahu abang yang apa ya, yang paling aman sih. Maksudnya paling cepat paling itu. Karena dia kalau Postpay kan punya kantor pos gitu kan. Kalau yang material elektronik kan punya Nyapluri langsung gitu. Kayak gitu ya. Sampai sini yang tanyakan. Kalau misalnya materi elektronik masih nggak bisa, ya udah mau nggak mau kalian pakai materi tempel kayak gitu. Terus kalau yang dibilang yang kata kalau pakai materi tempel, tanggal suratnya harus di atas tanggal 5 yang di tanda tangannya itu, yang di atas tanda tangan, tanggal suratnya harus tanggal 5 atau nggak tanggal 6. Itu sebenarnya kalau dari pihak apa ya, Bang belum tahu itu resmi apa enggak ya. Kalau dari pihak backendnya Bang belum tahu. Karena dari pihak backend Top Luring nggak ada belum ada kebijakan itu. Soalnya itu postingan dari Pemda ya dari apa ya Pemda mana gitu Pemda daerah gitu dari postingan salah satu apa namanya akun sosmed IG-nya Pemda daerah mana gitu itu bilang harus di atas tanggal 5 gitu kan atau tanggal 6 mungkin untuk Pemda tersebut ya bukan untuk yang kementerian lain itu apa gitu tapi kalau emang kalian ragu ya udah karena kan materi elektronik sama materi tempel beda kan jadi kalau materi elektronik itu kan kalian apa namanya tanda tangan dulu baru ditempelin materai kan itu kalau yang materai tempel kan kalian ditempelin materai dulu baru ditanda tangan kayak gitu jadi kalau yang mau pakai materai tempel kan soalnya juga diganti yang di keterangannya itu di surat pernyataan atau surat lamarnya kan diganti apa dengan ini saya di apa ya diberikan materai tempel gitu atau materai konvensional bukan imaterai jadi kata-kata imaterai diganti gitu kan jadi sekalian aja kalian ngedit tanggalnya diganti gitu kayak gitu ya. Oke, sampai sini nggak ada yang ingin tanyakan lagi mengenai materai atau lainnya masalah pendaftaran? Sebenarnya pendaftaran kayaknya udah aman semua ya kalian. Cuma kendala ya di materai doang kan. Ada yang ingin tanyakan lagi?
Kayaknya di grup banyak banget yang japri apa namanya ngetek abang nanya masalah imaterai yang gagal sama banyak yang japri. Abang sudah join Zoom kayaknya pada nggak join nih. Kayaknya pada sepi banget. Tapi di grup masih rame nih bahas masalah imaterai. Kalau yang gagal atau yang apa kalian nggak sendirian. Banyak kok yang itu yang terjadi. Ya abang juga terjadi gitu. Terus kalau yang masih kayak belum bisa beli kuota imaterainya masih kayak gagal, masih ada saldo Daxdo tapi kuota materai belum nambah. Kalau mau minta jasa pembukuan bisa japri abang, abang buka jasa pembukuan. Tapi kemungkinan prosesnya besok ya, karena yang kemarin aja yang minta jasa ke abang aja, ya tadi apa namanya belum berhasil gitu. Jadi kalau yang baru japri abang minta tolong jasa pembubuhan atau mau beli materi ke abang, ya paling diprosesnya besok gitu. Kayak deh, karena masih antrian yang kemarin aja 2 orang masih antriannya masih belum berhasil nih. Yang di abang masih belum berhasil pembuat masih kayak tandanya ulang-ulangin terus gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Tes sejauh ini aman ya? Enggak, ini saya mau nanya, mana ya? Mau nanya, Kak. Ya, Ini saya mau nanya masalah bimbingan online nih, Nat. kayak gimana Satria? Yang tampil di layar HP nih. Ya, Ini kan ini untuk pembelajarannya kita ini melalui Zoom atau ada aplikasi khususnya gitu. kalau jadi Untuk yang berlangganan nih, nah. langganannya nanti untuk langganannya ada Mm-mm. pembahasan soal atau pemberian materi lewat Zoom seperti ini. Mm-mm. Terus nanti ada tryout sama apa tryoutnya itu lewat website ya. Nanti ada Mm-mm. agile.com. Jadi untuk tryout nanti lewat situs kayak CAT nanti. Terus untuk kuis sama lasso itu ada yang via website, ada yang via Google Form kayak gitu. Hmm. Nanti juga dari kodnya ada video pembelajaran. Terus kalau untuk share materinya nanti di grup khususnya itu. Jadi kayak tadi Khususnya. Zoom, Zoom kan kalau yang umum cuma bisa ikut Zoom-nya doang. Tapi kayak Hmm. file soal, file pembahasan, file materi hanya diberikan ke siswa paket premium ini, yang ikut paketnya ini. Berarti nanti kalau sudah transfer dimasukkan ke grup khusus gitu ya? Ya, Hmm. kayak Iya, saya pengen ikut, tapi nanti tunggu keterangan apa diterima. tunggu memenuhi Tunggu. syaratnya itu ya. Iya, nanti udah daftar rupanya nggak memenuhi syarat pula. Kayak kemarin ada tuh yang mau daftar kapan tiba-tiba dia TMS udah bang, bang mau Nah, daftarin. itulah. Terus tiba-tiba bang saya TMS karena apa namanya Ber- katanya penempatan imaterinya salah gitu atau enggak katanya pas fotonya Nah, salah gitu. Pas fotonya bukan yang terbaru gitu. Oh yang mengenai pas foto itu kemeja putih polos, lah background merah ya, setengah badan. Kalau yang pakai perempuan boleh kerudung putih, boleh kerudung hitam. Jangan bawa ambil apa banyak tuh yang kayak kemarin rame dia ada yang pas foto bawa ijazah, pas foto ada hitam-hitamnya atau garis itu, ada yang pakai kemeja bebas gitu. Kalau loh, yang bebas itu yang swafoto gitu. saya pas foto berjas pula itu. Kalau berjas sih kalau nggak salah masih aman ya. Oh, Pakai jas atau pakai dasi masih aman. Yang penting iya, putih polos berjas. gitu. Kalau yang bebas itu yang swafoto. Soalnya kayak kemarin ada yang bilang dia swafotonya pakai daster aman-aman aja gitu kan. Ada tuh Foto pakai swafoto pakai daster. daster gitu. Ada juga yang swafoto. Maksudnya kayak kalau peserta lain nggak apa-apa ya. Ini mau daftar ke Kemenak bilang swafotonya pakai tank topan doang. Itu kayak aduh gimana itu kan. Sebenarnya aman-aman tapi nggak etis kayak gitu kan. Kalian kayak mau keluar rumah apa kan pasti pakaian sopan pakaian rapi kan. So fotonya pakaian sopan pakaian rapi. Walaupun sebenarnya foto pakaian bebas kan juga ya masalah etika, masalah kesopanan gitu. Emang foto pakaian bebas, latar belakang bebas. Tapi kalau fotonya misalnya kayak kalian foto di luar atau di mana gitu kan, kan agak nggak etis, agak tempat yang sopan lah kayak gitu. Pakainya juga harus yang sopan gitu, gitu. Nah kalau yang mau daftar yang mau nungguin info memenuhi syarat nggak apa-apa silakan. Ini pendaftaran apa namanya masih lama kok waktunya. Kapan aja. Yang penting sebelum apa ya ini pendaftaran ditutup itu sebelum jadwal SKD muncul. Pokoknya setelah masa sanggah ya. Pendaftaran ditutup setelah masa sanggah berakhir kayak gitu. Mm-mm. Terus kalau untuk pembelajaran itu sesuai dengan kisi-kisi terbaru, Kak ya?
Ya sesuai ke ya kan kalian apa ya kalau mau lihat recordnya bisa lihat aja di channel YouTube Hore Digital. Di situ ada testimoninya. Kalian kalau mau Hmm. lihat record Zoom sebelumnya, pembelajaran sebelum-sebelumnya, cari aja gitu. Terus kayak record pembahasan soal, cari aja. Cuma kalau yang mau minta file pembahasan, misalnya kayak kemarin kan bilang, Bang, saya minta yang materi di YouTube dong. Ada tuh yang katanya dia tahun lalu muncul soal itu gitu kan. Muncul pembahasan itu, muncul soalnya itu, muncul materinya, minta filenya ya harus daftar gitu. Kalau kecuali kalau misalnya kalian nggak mau daftar ya udah tulis sendiri aja gitu. Ngalin materi sendiri kan capek tuh 2 jam kalian tulis materi gitu kan. Gitu. Kalau yang mau nunggu nyampe ke Clement syarat nggak apa-apa gitu. Kayak kemarin juga ada tuh yang dia mau daftar udah mau transfer tiba-tiba muncul TMS tidak memenuhi syarat akhirnya nggak jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Silakan kalau mau nunggu memenuhi syarat. Tapi ya optimis harus memenuhi syarat lah. Ya itulah makanya nanti rencana nunggu dulu, nunggu keterangan dulu baru nanti mau daftar. Oke, silakan. Kalau mau daftar silakan gitu. Kalau mau lihat testimoni bisa tuh ada di channel YouTube Hore Digital kegiatan Zoom-nya. Terus kayak mau lihat soal-soal yang pernah dibahas juga bisa dilihat tuh di channel YouTube Hore Digital banyak. Tuh. Sama kalau untuk jadwal Zoom juga nanti jadwal Zoom diinfokan hanya di apa di grup premium ini ya, grup berbayar ini. Jadwal Zoom sama mau request materi, request soal gitu bisa tuh kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi mengenai bimbel atau mengenai materai atau mengenai pendaftaran. Gimana? Itu saja lah. Tidak aman? Hmm. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, mungkin kalau tiba-tiba nanti ada pertanyaan bisa chat aja di grup atau DM ke IG Hore Digital atau chat ke WA Abang ya, chat aja ke WA Abang. Tuh. Kalau misalnya nanti tiba-tiba yang tanyakan. Cuma kalau lewat WA, Abang ke slow respon ya, karena lagi ngurusin utama yang grup sama yang siswa premium, sama lagi mantau yang di materai gitu. Kalau yang mau tahu harga untuk jasa beli materi sama pembuahan di Abang, Japri aja ya. Japri atau enggak di grup dan nanti Abang infokan untuk jasa apa namanya pembelian e-materi sama pembuahan e-materi lewat Abang, lewat Hore Digital. Tuh, ada nanti isinya. Kalau yang mau misalnya yang ngasih mau nyoba e-materi tapi belum punya kuota e-materinya ya. Tuh. Atau misalnya mau yang materi tempel terus nanya ini formatnya berapa salah juga Japri aja gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi karena udah malam, mungkin Abang akhiri aja ya, karena udah mau jam 10 malam. Oke, terima kasih kepada Kain atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Dan terima kasih kepada para peserta telah mengikuti kegiatan pembahasan PIU dan sosialisasi teknis pendaftaran CPNS yang mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Kain sampaikan dan Abang sampaikan dapat membantu kalian dalam pendaftaran CPNS dan dalam mengajukan SKD nanti ya. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih Kak In.